Bayangkan kapal-kapal yang mampu mengangkut ribuan ton minyak, baja, dan berbagai muatan besar lainnya. Ada juga kapal pesiar yang seperti kota terapung di tengah laut, dan kapal-kapal khusus yang dibuat untuk mengangkat seluruh platform minyak layaknya derek raksasa di atas air. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kapal-kapal ini bisa tetap stabil bahkan di lautan yang paling berbahaya? Tapi sebelum itu silakan like dan subscribe dulu ya. Itu sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih banyak. Dan sekarang mari kita mulai. Nomor 15, The Pioneering Spirit. Pioneering Spirit adalah sebuah kapal yang unik dibandingkan dengan semua kapal laut lainnya. Ini tidak seperti kapal biasa yang kita lihat yang dirancang untuk mengangkut minyak atau kargo biasa. Sebaliknya, kapal ini dibuat untuk tugas yang lebih khusus, yang tidak bisa dilakukan oleh kapal lain. Tujuan kapal ini adalah untuk mengangkat dan memindahkan platform raksasa di laut, sekaligus memasang pipa-pipa yang sangat panjang di bawah laut. Sementara itu, jika kita mengukur ukuran kapal ini, bisa dibilang kapal ini sangat luas dan sangat panjang. Panjangnya mencapai lebih dari 382 meter, sedangkan lebarnya mencapai 124 meter. Jika dibandingkan, kapal ini lebih lebar daripada satu lapangan American football dan bahkan lebih besar daripada dua sayap Boeing 747 yang digabungkan. Karena itu bisa dibilang ini adalah salah satu kapal terlebar yang pernah dibangun. Pembangunannya selesai pada tahun 2016 di Korea Selatan dan sejak saat itu kapal ini mulai digunakan untuk proyek-proyek besar di laut. Namun kapal ini tidak hanya dibuat untuk memamerkan ukuran dan dimensinya. Kapal ini dirancang untuk tujuan yang sangat jarang ditemui. Dan tujuan itu adalah untuk mengangkat seluruh bagian atas platform minyak di laut dan memindahkannya ke sebuah tongkang atau ke tempat di mana bagian itu bisa dibongkar. Pekerjaan yang dulu membutuhkan banyak kren dan berbulan-bulan kerja ratusan pekerja, sekarang bisa diselesaikan kapal ini hanya dalam satu gerakan saja. Karena itu, biaya, waktu, dan kesulitan dalam membongkar platform lama yang digunakan di laut jadi sangat berkurang. Dan bukan hanya bisa membongkar platform saja, kapal ini juga bisa menempatkan topside yang sangat besar ke posisi yang tepat. Jadi kapal ini seperti derek raksasa yang mengapung di atas air. Namun bedanya, kapasitas angkatnya jauh lebih besar daripada derek manapun yang pernah dibangun di laut. Dengan kemampuan penuhnya, kapal ini mampu mengangkat hingga 48.000 metrik ton. Jika dipikir-pikir, itu hampir setara dengan berat 5 menara Eiffel yang diangkat secara bersamaan, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh kapal manapun. Lalu bagaimana kapal ini bisa melakukan pengangkatan seperti itu? Rahasianya ada pada desainnya. Kapal ini memiliki celah atau slot di antara dua lambung kapalnya. Disinilah sebuah platform minyak masuk, lalu kapal ini menggunakan hidrolik canggih serta tensioner yang dikendalikan komputer. Secara bersamaan, kapal ini mengangkat struktur yang sangat besar itu. Meskipun ombaknya cukup kuat dan lautnya kasar, alat ini tetap mampu menyelesaikan pekerjaan dalam satu gerakan utuh dan cepat. Nomor 14, Supertanker TI Class. Ada 4 kapal tanker minyak raksasa yang termasuk dalam TI Class. Ini adalah TI Afrika, TI Asia, TI Europe, dan TI Oceania. Mereka dibangun di Korea Selatan antara tahun 2002 dan 2003 oleh Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering untuk Hellespont Group. Awalnya nama mereka berbeda, Hellespont Alhambra, Hellespont Metropolis, Hellespont Fairfax, dan Hellespont Tara. Beberapa tahun kemudian mereka dijual dan diberi nama baru sebagai bagian dari TI. Kapal-kapal ini termasuk dalam kategori Ultra Large Crude Carrier atau ULCC. Masing-masing memiliki panjang 380 meter dan lebar 68 meter. Berat atau deadweight tonnage, mereka mencapai 441.000 ton. Karena ukurannya yang sangat besar, hanya beberapa pelabuhan di dunia yang mampu menampung mereka. Ketika penuh muatan, kedalaman mereka di air bisa mencapai 80 kaki, sehingga mereka tidak bisa melewati terusan Suez atau terusan Panama. Sebagai gantinya, mereka melewati lautan luas menuju Asia atau Eropa dari Teluk Persia. Setiap kapal mampu membawa lebih dari 3 juta barel minyak dalam satu perjalanan. Ini setara dengan hampir satu hari produksi dari negara besar penghasil minyak seperti Kuwait atau Uni Emirat Arab. Meskipun ukurannya sangat besar, keselamatan juga tetap dijamin. Setiap kapal memiliki lambung ganda untuk mencegah kebocoran minyak. Mereka juga dilengkapi dengan sistem gas inert,
peralatan navigasi modern, dan pompa-pompa kuat yang mampu memindahkan sangat banyak barel minyak dalam waktu singkat. Mesin kapal-kapal ini adalah mesin diesel raksasa dengan tenaga lebih dari 50.000 tenaga kuda. Mesin ini memutar baling-baling raksasa yang memberikan kecepatan kapal sekitar 16 knot saat penuh muatan dan 17 knot saat kosong. Mereka tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi. Ketika harga minyak tinggi atau fasilitas penyimpanan kurang, kapal-kapal ini menjadi penting sebagai tempat penyimpanan terapung. Karena itu, 3 diantaranya diubah menjadi Floating Storage and Offloading Unit atau FSO yang berlabuh di laut untuk berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan stasiun transfer. Nomor 13, Emma Maersk. Pada tahun 2006, Emma Maersk diperkenalkan, sebuah kapal yang menjadi simbol perubahan dalam dunia pelayaran. Kapal ini memiliki panjang hampir 397 meter dan lebar 56 meter. Beratnya lebih dari 156.000 ton dan mampu membawa lebih dari 15.000 kontainer. Jika dilihat dari kejauhan, kapal ini tampak seperti gedung yang sangat tinggi yang mengapung di laut, karena kontainer-kontainernya ditumpuk hingga 8 tingkat di atas dek dan masih banyak lagi di bawahnya. Kapal ini memiliki mesin yang sangat kuat yang mampu menghasilkan lebih dari 80.000 atau lebih dari 109.000 tenaga kuda. Kapal ini dapat melaju dengan kecepatan 25 knot yang tergolong sangat cepat untuk sebuah kapal laut raksasa. Kapal ini juga memiliki sistem yang mengambil panas dari asap mesin dan mengubahnya menjadi tenaga tambahan. Dengan bantuan sistem ini, konsumsi bahan bakar dapat dikurangi hingga 12% dibandingkan dengan kapal-kapal yang lebih tua. Ketika penuh muatan, kapal ini memiliki syarat air hingga 16 meter. Oleh karena itu, kapal ini membutuhkan pelabuhan khusus yang kuat. Geladaknya hampir sebesar 4 lapangan sepak bola. Karena ukuran kontainernya yang besar, orang-orang di pelabuhan bahkan harus menggunakan lift atau tangga panjang untuk mencapai bagian bawah dari tumpukan kontainer. Sementara itu, meskipun kapal ini sangat besar, hanya sedikit kru yang dibutuhkan. Biasanya hanya 13-20 orang yang mengoperasikannya, tergantung pada perjalanannya. Hal ini karena sistem otomatisasi dan navigasi modern yang terpasang di kapal ini. Kapal ini juga dilengkapi dengan peralatan untuk keselamatan terhadap bahaya di laut. Sekarang sudah ada kapal-kapal yang lebih besar dan lebih modern. Namun, Emma Maersk tetap akan menjadi salah satu kapal terpenting dalam sejarah perdagangan. Nomor 12. Wonder of the Seas milik Royal Caribbean. Bayangkan sebuah kapal yang seperti kota terapung di tengah lautan. Ini adalah Wonder of the Seas, salah satu kapal pesiar terbesar di dunia, panjangnya 1.185 kaki dan lebarnya 210 kaki. Diperkirakan beratnya lebih dari 236.000 gross ton. Kapal ini dapat membawa hampir 7.000 penumpang dan lebih dari 2.300 kru. Jika digabungkan, jumlahnya mencapai lebih dari 9.200 orang, seperti sebuah kota kecil di tengah lautan. Kapal ini dibuat di Prancis dan mulai berlayar pada tahun 2022. Kapal ini memiliki 18 dek yang dipenuhi berbagai fasilitas. Ada 8 area di dalamnya yang masing-masing memiliki tema sendiri. Salah satunya adalah Central Park yang memiliki lebih dari 20.000 tanaman. Ada juga boardwalk dengan karusel dan tempat makan. Ada juga area khusus dengan kolam renang dan tempat makan sendiri untuk tamu spesial. Di dalamnya rasanya benar-benar seperti berada di resort. Ada teater, taman air, 2 simulator selancar, arena seluncur es, seluncuran kering 10 lantai, laser tag, escape room, dan lebih dari 20 restoran serta bar. Kalau kamu lihat dari jauh, kapal ini seperti kue pernikahan besar di laut. Tapi saat kamu sudah di dalam, rasanya seperti masuk ke tempat liburan mewah. Kapal ini digerakkan oleh 6 mesin besar yang mampu menghasilkan lebih dari 96.000 kilowatt tenaga. 3 unit propulsi mendorong kapal ini agar bisa bergerak dengan lancar meskipun ukurannya sangat besar. Kapal ini juga memiliki sistem yang menggunakan GPS agar tetap berada di satu tempat tanpa harus menggunakan jangkar. Nomor 11, CMA CGM Jaksa AD. CMA CGM Jaksa AD adalah kapal yang sangat besar yang mengangkut kontainer. Yang unik dari kapal ini adalah tidak menggunakan minyak biasa, melainkan gas alam cair atau LNG. Kapal ini dibangun pada tahun 2020 dan dinamai sesuai dengan pendiri perusahaan Jacques Sade. Ukurannya benar-benar menakjubkan. Panjangnya 400 meter, hampir sepanjang 4 lapangan sepak bola. Lebarnya 61 meter,
dan beratnya mencapai 236.000 ton. Kapal ini mampu membawa lebih dari 23.000 kontainer yang disebut TEU. Sebagian besar kapal besar menggunakan bahan bakar minyak berat atau diesel laut. Namun, kapal ini memiliki tangki khusus yang sangat dingin hingga mencapai minus 160 derajat Celcius untuk gas alam. Karena itu, asap yang dikeluarkannya jadi lebih bersih. Polusi berkurang hampir 99% untuk sulfur dioksida, 91% untuk debu dari asap, dan 20% untuk karbon dioksida dibandingkan dengan kapal biasa. Mesin kapal ini bisa menggunakan baik LNG maupun bensin biasa, tapi bahan bakar utamanya memang LNG. Saat muatannya penuh, kapal ini terendam hampir 16 meter di air. Jadi kapal ini harus berlabuh di pelabuhan yang dalam. Beberapa pelabuhan seperti di Rotterdam, Hamburg, dan Singapura telah ditingkatkan agar bisa menampung kapal sebesar ini. Jika dilihat dari atas, kapal ini tampak seperti kotak baja besar yang dipenuhi ribuan kontainer berwarna-warni yang tersusun rapi. Lebarnya hampir sama dengan beberapa kapal pesiar. USS Gerald R. Ford adalah kapal perang raksasa buatan Amerika Serikat. Ini adalah kapal induk terberat dan tercanggih yang pernah dibuat dalam sejarah. Secara resmi, kapal ini bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 2017. Ukurannya mencapai hampir 100.000 ton, panjangnya lebih dari 337 meter, dan lebar dek penerbangannya adalah 78 meter. Jika dibandingkan, kapal ini lebih panjang dari Menara Eiffel dan seluas satu stadion Olimpiade. Ini adalah kapal pertama di kelas Gerald R. Ford yang menggantikan kapal-kapal tua kelas Nimitz. Karena ukurannya yang besar, kapal ini mampu membawa banyak hal di dalamnya. Kapal ini dapat membawa lebih dari 75 pesawat, termasuk di dalamnya F-18 Super Hornet E-2D Hawkeye, MH-60, helikopter, dan F-35C Lightning II. Dua reaktor nuklir A-1B menyediakan listrik untuk kapal ini. Ini hampir 3 kali lebih kuat dibandingkan kapal induk lama. Karena itu, kapal ini bisa berlayar lebih dari 20 tahun tanpa perlu mengisi bahan bakar ulang. Sementara itu, kapal ini menggunakan 4 sistem peluncur pesawat elektromagnetik atau EMALS untuk meluncurkan pesawat. Ini lebih modern dibandingkan dengan katapel uap lama. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem penahan pendaratan canggih yang membantu pesawat mendarat dengan aman. Lebih dari 23 teknologi baru telah dipasang di sini. Ini termasuk radar yang lebih modern, sistem elektronik, dan otomatisasi yang mengurangi hampir 600 personel dibandingkan dengan kapal induk sebelumnya. Dan meskipun kapal ini sangat besar, kapal ini dirancang agar efisien. Kapal ini memiliki radar dual band, desain lambung stealth, dan struktur pulau yang lebih kecil agar dek penerbangan lebih luas. Lift untuk senjata dan suku cadang juga sudah elektromagnetik, jadi lebih cepat dan lebih kuat. Nomor 9. HMM Algeciras. Pada tahun 2020, HMM Algeciras diluncurkan. Ini adalah simbol besar keberhasilan bagi industri pembuatan kapal di Korea Selatan. Kapal ini sangat besar. Panjangnya hampir 400 meter atau lebih dari 1.300 kaki dan lebarnya 61 meter atau 200 kaki. Kapal ini mampu membawa hingga 23.964 kontainer yang disebut TEU. Pada saat peluncurannya, ini adalah kapal pertama yang melebihi 23.000 TEU. Kapal ini dibuat di Okpo, Korea Selatan oleh Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Ini adalah bagian dari 12 kapal raksasa yang dibangun untuk memenuhi permintaan perdagangan yang terus meningkat dari berbagai negara. Ketika penuh muatan, beratnya mencapai lebih dari 228.000 gross ton. Karena ukurannya yang sangat besar, kapal ini membutuhkan perairan sedalam 16,5 meter atau 54 kaki. Terkait dengan itu, kapal ini digerakkan oleh mesin yang kuat namun hemat bahan bakar. Kapal ini dirancang untuk perjalanan jarak jauh antara Asia dan Eropa. Kecepatan biasanya adalah 22 knot, tetapi juga bisa diperlambat untuk menghemat bahan bakar. Kapal ini dilengkapi teknologi untuk mengurangi asap dan mematuhi peraturan baru tentang emisi sulfur pada tahun 2020. Selain itu, desain HMM Algeciras juga disesuaikan agar penggunaan energinya lebih efisien dan dampaknya terhadap lingkungan lebih rendah. Kapal ini memiliki sistem pemantauan energi, pembersihan air balas, dan cap khusus di bagian bawah kapal agar lebih licin di laut dan lebih hemat bahan bakar.
Number 8, P&O. Kapal Iona dimiliki oleh P&O Cruises. Kapal ini dibuat di Jerman dan selesai pada tahun 2020. Ini adalah salah satu kapal pesiar terbesar yang dibuat untuk pasar Inggris, jadi memang sangat besar dan mengagumkan. Kapal ini memiliki panjang 344,5 meter atau hampir 1.130 kaki dan lebar 42 meter atau 138 kaki. Beratnya mencapai 184.000 gross ton, mampu menampung lebih dari 5.200 penumpang dan lebih dari 1.800 kru. Kapal ini juga memiliki 18 dek yang penuh dengan berbagai fasilitas. Bukan hanya ukurannya yang dibanggakan oleh Iona, kapal ini juga menggunakan bahan bakar gas alam cair atau LNG yang lebih bersih dibandingkan bahan bakar kapal biasa. Karena itu, asap dan polusi yang dihasilkan lebih sedikit. Penggunaan bahan bakar seperti ini adalah langkah menuju perjalanan laut yang lebih bersih. Di dalam kapal, rasanya seperti memasuki sebuah kota besar. Ada lebih dari 30 tempat makan dan bar, 4 kolam renang, sebuah atrium besar dengan pemandangan laut, dan skydome yang unik. Skydome memiliki atap besar yang terbuat dari kaca. Pada siang hari, tempat ini menjadi area untuk berenang di kolam, dan pada malam hari berubah menjadi panggung untuk pertunjukan dengan cahaya, musik, dan tarian. Ada juga tempat yang tenang seperti spa bagi mereka yang ingin bersantai. Bagi yang suka hiburan, tersedia berbagai restoran dan bar. Ada juga banyak kabin balkon, sehingga lebih banyak penumpang yang memiliki pemandangan laut pribadi dari kamar mereka. MV Black Marlin adalah salah satu kapal terbesar di dunia dengan desain yang unik. Ini adalah kapal pengangkut berat semi-submersible yang dibuat untuk membawa muatan sangat besar seperti rit minyak, kapal perang besar, bahkan kapal lainnya. Kapal ini pertama kali dibangun pada tahun 1999 di Taiwan dan hingga sekarang tetap menjadi salah satu kapal paling luar biasa yang pernah dibuat. Kapal ini tidak terlihat seperti kapal biasa karena mampu menenggelamkan seluruh dek ke bawah permukaan laut. Saat kapal ini tenggelam, kapal ini bisa memasukkan muatan yang sangat besar di atas dek. Setelah itu, kapal ini akan naik kembali dan dapat mengangkat struktur yang dibawanya. Proses ini disebut sistem float on, float off. Dan disinilah letak kehebatan unik Black Marlin. Namun, dalam hal ukuran, kapal ini sangat besar. Panjangnya mencapai 217 meter dan lebarnya 42 meter. Area deknya lebih dari 7.000 meter persegi, cukup untuk membawa satu rig minyak besar atau beberapa kapal. Total berat yang bisa diangkatnya lebih dari 57.000 metrik ton, dan kapal ini dapat membawa muatan hingga 63.000 ton. Costa Esmeralda adalah kapal pesiar yang sangat besar yang mulai beroperasi pada tahun 2019. Ini adalah salah satu yang terbesar di dunia dan dikenal karena desainnya yang mewah serta ukurannya. Kapal ini memiliki panjang 337 meter dan lebar 42 meter. Bobot totalnya lebih dari 185.000 ton. Kapal ini memiliki 20 lantai yang mampu menampung ribuan penumpang. Kapal ini mampu mengangkut lebih dari 6.500 penumpang dan lebih dari 1.600 kru. Karena itu, kapal ini seperti sebuah kota terapung yang memiliki tempat tinggal, pekerjaan, dan fasilitas sendiri. Kapal ini termasuk dalam yang disebut Helios Class atau XL Class yang dibuat untuk kapal-kapal berukuran sangat besar. Deknya sangat luas dan mampu menampung banyak sekali orang. Sementara itu di dalam Costa Esmeralda terdapat 1.550 kabin, sebuah atrium luas dengan 3 lantai, pusat perbelanjaan, taman air, beberapa kolam renang dan dek promenad sepanjang 260 meter. Kapal ini dirancang seperti resor di laut, di mana pengalaman penumpang saat berada di kapal sama berharganya dengan tujuan mereka. Kapal ini juga memiliki fasilitas sendiri. Angga Unguata adalah salah satu kekurangan dari Psikopatimu dan desain dari Italia. Nomor 5, Globtik Tokyo. Kami perlu merasakan kekuatan dari negara kalian. Jika tidak, maka tidak ada yang bisa kalian ubah. Dari satu hati juga, begitu juga dia. Seperti rasa hormat yang dibutuhkan. Bigat na barko na naitayo. Ang Globtik Tokyo ay ginawa sa Dari Ishikawa Harima Heavy Industries untuk perusahaan Globtik Tankers dari Inggris. Kapal ini memiliki panjang 378 meter dan lebar 68 meter.
Ketika penuh muatan, kapal ini mampu membawa 483.000 ton minyak. Ini adalah kapal yang sangat besar yang memang dibuat khusus untuk mengangkut minyak dari Timur Tengah ke dunia barat. Desain kapal ini sederhana namun sangat besar. Di atas dek yang luas, terdapat ruang untuk hampir 4 juta barel minyak. Nomor 4, Harmony of the Seas. Harmony of the Seas adalah salah satu kapal terbesar di dunia. Kapal ini diluncurkan pada tahun 2016. Kapal ini termasuk dalam Oasis Class, yaitu kelompok kapal pesiar besar yang seperti kota kecil karena ukurannya yang besar dan banyaknya orang yang bisa ditampung di dalamnya. Kapal ini memiliki panjang 362 meter atau 1.188 kaki. Lebarnya adalah 66 meter atau 217 kaki. Saat pertama kali diluncurkan, kapal ini adalah kapal pesiar terlebar dan salah satu yang terbesar berdasarkan beratnya. Total ukurannya lebih dari 226.000 gross ton. Kapal ini mampu menampung lebih dari 6.600 penumpang dan memiliki lebih dari 2.300 kru. Secara keseluruhan, hampir 9.000 orang bisa muat di sini. Itu lebih banyak daripada populasi beberapa kota kecil. Kapal ini memiliki 18 dek, 24 lift, dan lebih dari 2.700 kamar. Ada juga sebuah taman dengan lebih dari 20.000 tanaman. Desain kapal ini unik karena ada ruang terbuka yang luas di tengahnya. Nomor 3, Prelude FLNG. Ada sebuah kapal yang tidak akan kamu sangka bisa dibuat oleh manusia. Ini adalah Prelude FLNG atau Floating Liquefied Natural Gas. Ini bukan hanya kapal, tapi juga struktur terapung terbesar yang pernah dibuat. Tugasnya adalah mengambil gas dari bawah laut, membersihkannya, mengubahnya menjadi cairan, lalu menyimpannya. Ini seperti gabungan kapal, pabrik, dan gudang besar yang berada di tengah lautan. Ini mulai digunakan pada tahun 2013 dan dibawa ke wilayah Australia Barat pada tahun 2017. Prelude sangat besar ukurannya. Panjangnya 488 meter dan lebarnya 74 meter. Beratnya jika penuh bisa mencapai 600.000. Agar lebih mudah dibayangkan, beratnya bahkan lebih berat daripada gabungan 6 kapal induk kelas Nimitz. Meskipun sangat berat dan besar, Prelude tetap bisa mengapung di laut dan mampu beroperasi meskipun ombak dan angin sangat kencang. Prelude dibuat untuk mengambil gas dari lokasi-lokasi terpencil yang sulit dan mahal jika harus membangun pipa menuju daratan. Prelude berdiri di Browse Basin, sekitar 400 km timur laut Broome, Australia Barat. Nomor 2, Boka Vanguard. Boka Vanguard bukan sekadar kapal. Ini adalah platform raksasa yang mampu membawa kapal lain, rig minyak, dan struktur besar yang tidak muat di dok kering biasa. Ini adalah kapal pengangkut berat semi-submersible dan dianggap sebagai yang terbesar di kelasnya di seluruh dunia. Kapal ini memiliki panjang 275 meter dan lebar 70 meter. Deknya sangat luas, sangat luas. Kapal ini bisa mengangkut benda-benda yang sangat besar. Kemampuan unik kapal ini adalah menenggelamkan seluruh dek ke bawah permukaan air. Saat akan memuat, tangki pemberat diisi air agar dek bisa tenggelam. Setelah itu, kapal ini memposisikan diri di bawah kapal atau platform minyak yang sedang mengapung. Setelah posisinya sudah tepat, air di tangki pemberat dikeluarkan, dan dek perlahan-lahan akan naik bersama muatannya. Karena itu, tidak diperlukan lagi crane atau peralatan berat lainnya. Ini dibangun oleh Hyundai Heavy Industries. Dibangun dan diluncurkan pada tahun 2012 dengan nama Dockwise Vanguard. Namun setahun kemudian namanya diubah menjadi Boka Vanguard. Ukuran dek terbuka hampir 20.000 meter persegi. Kapal ini mampu membawa hingga 110.000 ton metrik. Meskipun sebesar ini, kapal ini masih mampu mencapai kecepatan 14 knot atau hampir 16 mil per jam. Kapal ini juga memiliki sistem agar tetap berada di satu tempat meskipun berada di tengah laut. Nomor 1, Valimex Ore Carriers. Valimex Ore Carriers dibangun untuk mengangkut biji besi dari Brasil ke berbagai negara di Asia dan Eropa. Kapal-kapal ini dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan Valsa, yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di dunia. Setiap kapal memiliki kemampuan untuk mengangkut hampir 400.000 ton muatan.
Itulah sebabnya mereka dianggap sebagai kapal pengangkut curah terbesar di dunia. Karena ukurannya yang besar dan kemampuannya, mereka lebih efisien digunakan untuk perjalanan jarak jauh dibandingkan kapal yang lebih kecil. Valimex pertama kali diluncurkan pada tahun 2011 melalui kapal Val Brasil. Pada tahun-tahun berikutnya, semakin banyak kapal yang ditambahkan hingga mencapai hampir 70 kapal yang termasuk dalam kelas Valimex. Pembuatan kapal-kapal ini dilakukan di berbagai galangan kapal di Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Desain dan konstruksi kapal-kapal ini difokuskan untuk memberikan kapasitas yang lebih besar dan operasi yang lebih lama tanpa perlu sering berlayar. Setiap Valimex memiliki panjang sekitar 360 meter dan lebar 65 meter. Kapal ini memiliki 7 ruang kargo yang mampu mengangkut jumlah biji besi yang sangat besar dan kecepatannya mencapai 50 knot. Kapal ini digerakkan oleh mesin diesel berkecepatan rendah yang sangat kuat dan mampu menggerakkan kapal. Meskipun ukurannya sangat besar, konsumsi bahan bakarnya tetap hemat dan emisi karbon per ton muatan lebih rendah karena efisiensi desainnya yang lebih tinggi.